kegembiraan itu ada di dalam Roh Kudus. Jadi sukacita yang besar. Seperti apa sukacita itu? Sukacita yang mampu mengalahkan semua kesusahan yang kita jumpai di dalam dunia ini. Anda bisa bayangkan Tuhan Yesus waktu mau lahir saja tidak diterima. Itu kalau manusia yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, ini keluar air mata darah ini. Mau lahir saja tidak bisa, ini tidak diterima. Semua manusia berkata, no, tidak ada tempat di sini. Maaf, di sini tidak ada tempat. Coba cari di Tanjung Sari atau cari di Hasanuddin, siapa tahu ada tempat di sini. Tidak ada tempat. Kalau dia tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, apa jadinya? Ini keluar biji mata dia nangis. Tapi karena Tuhan dipenuhi dengan Roh, maka sekalipun dia lahir di kandang binatang, dia tetap haleluya. Amin. Kalau mau cari sukacita, mau cari bergembira, alamatnya di mana? Roh Kudus. Jangan cari di tempat lain ya. Jangan cepat-cepat langsung cari pasangan hidup. Jangan-jangan dia bisa bikin saya senang. Anda salah alamat itu. Salah alamat. Baru 1 bulan nanti sudah mulai bertuki. 3 bulan nanti mulai perang. 5 bulan apa? Hah? Oh. Tapi puji Tuhan di sini tidak ada. Tidak ada yang ketakuan di sini. Ya, karena di sini semua penuh Roh Kudus. Amin. Iya, ini semua penuh Roh Kudus. Setiap pagi saya harus pastikan untuk menyembah Dia sampai berjam-jam, sampai Dia turun di dalam hidupku. Karena saya tahu ada segudang kesusahan yang sudah berdiri di depan saya. Saya sangat perlu Roh Kudus itu menemani. Kalau Dia sudah datang, semua masalah itu Dia sumber sukacita yang tiada tara. Kita lihat lagi Kisah 5 ayat 41. Orang meninggalkan sidang agama dengan dia karena mereka telah dianggap layak menderita kebenaran oleh kebenaran Yesus. Ya, rasul-rasul itu meninggalkan mahkamah agama dengan gembira. Ayat 40 Pak, sebelum 41, 40 dulu. Mereka mengaku rasul-rasul itu lalu menyesat mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus sesudah itu mereka melepaskan. Ya, mereka disesat. Disesat itu artinya 39 kali pukulan. Itu menurut ketetapan tentara Romawi. Jadi 1 kali sesat itu ada 39 kali cambukan. Ya, kalau 39 kali cambukan, minimal badan bengkak-bengkak, bahkan bisa robek. Apalagi tentara Romawi kalau dia cambuk itu, ini bangsa-bangsa sebelum mereka bertobat, ini bangsa-bangsa kafir luar biasa. Itu kalau mereka menghajar orang jahat itu pasti dengan ajaran yang luar biasa. Nah, kita perhatikan di situ waktu rasul-rasul disesat, apa yang terjadi di ayat 41? Mereka keluar dari mahkamah agama, mereka ketawa-ketawa. Aneh ya, kok bisa seperti itu? Nah, di sini kita belajar bagaimana hebatnya kalau Roh Kudus itu memberi penghiburan kepada umatnya. Makanya saya heran kemarin kok banyak sekali pendeta 99% takut sekali dianiaya. Mereka kepengen nomor 1. Jadi sebelum antikris datang, mereka sudah pengen diangkat dulu. Ini ciri-ciri orang yang tidak dekat dengan Roh Kudus ini. Ini rasul-rasul ini 39 kali pukulan keluar ke hati mereka. Gembira sekali, luar biasa. Malah mereka bangga sekali, mereka dianggap layak menderita karena nama Tuhan. Ini luar biasa.
baru kita punya kebenaran. Kalau kita takut dianiaya, apalagi pendeta-pendeta yang mengajarkan berdoa sungguh-sungguh supaya sebelum antikris datang kita sudah diangkat. Waduh, saya tidak tahu kebenaran dari mana yang dia pelajari. Mereka keluarkan agama gembira-gembira, ketawa-ketawa mereka, senang-senang. Bukan karena mereka habis dapat undian dari Bank BCA, bukan karena habis naik jabatan atau habis terima gaji atau habis naik pangkat terus kemudian mereka ketawa-ketawa. Bukan, karena aniaya, karena siksaan, karena sesuatu yang ditakuti manusia. Tetapi pada saat mereka bersama Roh Kudus, luar biasa sukacita. Mari saudara, jangan lewatkan. Kalau Anda mau memiliki sukacita yang luar biasa, di mana alamatnya? Roh Kudus. Jangan cari di tempat lain. Ya, Roh Kudus. Baru Anda benar-benar bisa penuh dengan sukacita. Nah, kita lihat lagi satu ayat mengenai penghiburan. Dia sumber sukacita, dia sumber penghiburan. Kisah 9 ayat 31. Kisah 9 ayat 31. The next. Ibu. Kisah 9 ayat 31. Sorry Bu, ini bergantian ya. Supaya biar semua kebagian dari depan tadi. Nanti sebentar, Ibu sabar, nanti kena giliran juga. Ini banyak sekali ayat-ayat. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh dunia Galilea dan Samaria berada dalam keadaan nyaman. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan Roh Kudus. Ya, oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus, mereka dipenuhi dengan damai yang luar biasa. Luar biasa. Sukacita yang tiada tara, sukacita yang sangat sempurna, sukacita yang mampu mengangkat semua kesusahan hidup yang ada di dalam dunia. Itulah Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu di Yerusalem. Karena kalau kamu langsung keluar, gereja tidak akan ada hari ini. Gereja perlu power yang bisa memberikan sukacita yang luar biasa, dan itu ada di dalam Roh Kudus. Oke, kita kalau mau bahas terus tentang penghiburan, nanti yang lain-lain tidak kebagian. Kita lompat. Sekarang dia adalah penolong. Roh penolong. Roh penolong itu artinya apa? Dia menolong yang tidak tertolong. Ya, baru namanya penolong, berarti dia menolong yang tidak tertolong. Jadi berarti di sini dia lebih apa? Dia lebih kuat karena dia penolong. Dia penolong, dia lebih kuat. Jadi kita harus tahu bahwa kekuatan itu ada di dalam Roh Kudus. Kita ini terlalu lemah. Tuhan Yesus sudah bilang daging itu lemah. Jadi kekuatan itu ada di dalam Roh Kudus. Dia penolong, dia menolong yang tidak tertolong. Kita bisa lihat ayatnya di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Ya, ayat 16 dan 17. Agak besar sedikit ya, saudara. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dia tidak dapat mengenal Dia sebab Dia tidak mengenal Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan akan Dia di dalam hati. Iya. Jadi dia aku akan minta kepada Bapa seorang penolong
mampu, dia punya kekuatan untuk menyelesaikan yang kita tidak bisa lakukan. Itulah Roh Kudus. Jangan cari pertolongan dari bos. Ya, bos juga butuh pertolongan dari Anda. Kalau dia dirikan perusahaan, dia butuh Anda tolong dia. Jadi jangan cari pertolongan dari dia. Cari pertolongan dari mana? Dari Roh Kudus. Ya, begitu juga sama saya bilang tadi bahwa suami jangan cari pertolongan dari istri. Istri juga butuh pertolongan Anda. Sama-sama saling butuh tolong-menolong. Yang bisa menolong, yang tidak tertolong itu hanya Roh Kudus. Dan kalau dia menolong, tidak pakai ember-ember, tidak pakai persyaratan. Kalau manusia itu karena dia juga tidak tertolong, makanya kalau dia mau menolong pakai persyaratan dulu. Kita lihat di perusahaan, dikatakan bahwa mereka itu kadang-kadang sering disalah mengerti. Dianggap mereka menolong karyawan. Sebelum masuk saja sudah dihujani dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Itu artinya apa? Itu artinya dia butuh orang yang bisa menolong dia. Makanya dia kasih syarat dulu. Anda punya kelebihan di sini nggak? Kalau Anda tidak punya kelebihan di sini, berarti Anda tidak bisa tolong saya. Betul, saudara? Jadi penolong itu hanya milik Roh Kudus. Kalau Roh Kudus hadir, pertolongan itu sempurna. Dia bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Jangan kita yang minta pertolongan dari mereka, karena semua manusia itu butuh pertolongan dari kita. Mereka butuh pertolongan dari kita, kita juga butuh pertolongan dari mereka. Tapi kalau kita cari mereka, kita salah alamat. Kita harus cari Roh Kudus. Dia penolong yang tidak tertolong, dan waktu dia menolong tidak pakai ember-ember. Inilah dia, ya. Kita lanjut lagi. Dia Roh kebenaran. Kenapa dia disebut Roh kebenaran? Karena di dalam dunia ini tidak ada kebenaran. Semua yang ada di dalam dunia ini adalah kesalahan. Itu sebabnya Roh kebenaran harus datang di dalam hidup manusia. Itu sebabnya gereja, apalagi pemimpin, apalagi calon pemimpin, itu perlu Roh Kudus, karena dia akan membuat kita masuk ke dalam kebenaran. Banyak orang berusaha berjuang untuk mempelajari bagaimana caranya untuk hidup benar. Anda keliru. Untuk hidup benar itu tidak perlu dipelajari. Anda tunggu dia sampai dia datang, maka hidupmu akan dibawa kepada kebenaran. Kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 13. Iya, Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakan. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. iya. Dia akan membawa kita kepada kebenaran. Dia akan memimpin kita kepada kebenaran. Yang punya kebenaran itu hanya Tuhan. Kebenaran tidak ada dijual di mall. Kebenaran juga tidak bisa diproduksi di pabrik. Tapi kebenaran itu punya Tuhan. Semua manusia dari Taman Eden, itu manusia pertama saja, Adam dan Hawa, itu sudah tidak benar. Bagaimana mungkin bisa ada kebenaran selanjutnya? Anda lihat, waktu mereka menyentuh kesalahan, hidupnya semuanya dipenuhi dengan kesalahan. Keputusan demi keputusan mereka ambil, semuanya salah.
Makanya di dalam dunia ini Anda tidak usah berkecil hati kalau di mana-mana kita melihat begitu banyak kesalahan yang menyentuh hidup kita. Memang begitulah dunia. Dunia tidak ada kebenaran. Kita sama-sama tahu bahwa uang itu sangat penting buat kehidupan di dalam dunia ini. Setuju? Uang itu sangat penting. Karena uang sangat penting, maka waktu datang ke sini kita pastikan kita harus bawa uang. Amin? Amin apa aman ini? Amin. Karena uang begitu penting, kita pastikan kita harus bawa uang di tempat ini. Minimal untuk ongkos taksi. Kalau kita bawa kendaraan untuk beli bensin. Setelah itu untuk apa? Untuk bayar perkuliahan. Jadi uang itu sangat penting. Nah, kita perhatikan dengan begitu pentingnya hal tersebut, di bank saat ini memperlakukan semua harus menggunakan PIN. Di bank, semua bank, setiap kali kita transaksi melalui ATM, itu semua harus menggunakan PIN. Kenapa seperti itu? Karena di dalam dunia ini tidak ada kebenaran. Semua kesalahan. Untuk mengamankan hal yang begitu penting, itu harus dirahasiakan serahasia mungkin. Tidak ada orang yang boleh tahu. Ini itu harus kita sendiri yang tahu. Dalam dunia tidak ada kebenaran. Kalau Anda mau memiliki kebenaran, hanya Roh Kudus halaman. Pastikan hidupmu harus bersama Roh Kudus. Dia akan pimpin hidupmu ke dalam seluruh kebenaran. Kalau Anda tidak punya Roh Kudus, makanya semuanya jadi salah. Salah pilih pasangan, salah pilih pekerjaan, salah mengambil sikap, semuanya salah. Salah berbicara. Karena apa? Karena tidak ada Roh Kudus. Semua menjadi salah dalam hidup. Kita perlu Roh Kudus. Dia Roh kebenaran. Amin. Dia Roh kebenaran. Kita perlu Roh kebenaran. Kalau dia datang, tidak usah diajar-ajar kita. Kita akan tahu cara bicara yang benar. Pada waktu saya berdiri di sini, saya harus pastikan dia harus ada di samping saya. Karena saya tidak bisa bicara tentang kebenaran. Kalau dia berdiri di sini, semua yang keluar dari mulut itu pasti benar. Itulah Roh kebenaran. Makanya Tuhan bilang jangan tinggalkan kesalahan. Kita ini kan calon-calon pemimpin di mahasiswa. Kita harus punya roh kebenaran. Jadi roh kebenaran atau roh kekudusan itu bukan seperti kayak rumus Pitagoras, rumus matematika yang harus dipelajari A kali A tambah B kali C tambah C kali D, terakhir kita masuk lubang. Bukan seperti itu. Kebenaran itu hanya kita sambut dia karena hanya dia yang benar. Apabila dia datang, dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Waktu dia datang, waktu Roh kebenaran datang, kita akan tahu melihat yang benar. Oh, kalau yang gambar-gambar ini tidak boleh dilihat, ini tidak benar, ini salah semua. Setuju? Kalau Anda masih suka buka yang tidak benar, itu berarti Anda ini tidak punya Roh Kudus. Sekalipun Anda gereja di gereja Roh Kudus, Anda tidak punya Roh Kudus itu, Roh kebenaran. Anda tidak punya Roh kebenaran. Sikapmu akan jadi benar kalau Anda dipimpin oleh Roh kebenaran. Kita lihat lagi Roh kebenaran. Kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 17. Ya, dia adalah Roh kebenaran. Dan Tuhan Yesus tahu betul bahwa 12 rasul yang dipilih sama dia itu semua tidak benar. Bagaimana untuk supaya mereka bisa memiliki kebenaran? Roh kebenaran harus diutus. Roh kebenaran harus masuk di dalam mereka supaya mereka yang tidak benar semua dipimpin jadi benar.
Bagaimana mungkin bisa kebenaran ada? Di taman, di halaman imam besar saja, Petrus sudah 3 kali melakukan kesalahan. Kesalahan fatal lagi, menyangkal Tuhan. Padahal dia hari-hari jalan sama Tuhan. Tuhan jalan di atas air, dia pun juga ikut jalan di atas air. Tuhan melakukan mujizat, dia juga paling di depan di situ. Dia berdiri, dia tidur sama Tuhan, jalan-jalan, makan bersama Tuhan, berdoa bersama Tuhan. Waktu Roh Kudus belum datang, Roh kebenaran belum datang, baru saja di halaman imam besar sudah salah dia 3 kali. Nah, kalau Anda punya hidup tidak dipimpin oleh Roh Kudus, semua perbuatan yang kita lakukan siap-siap saja berurusan dengan iblis. Berarti tidak ada kebenaran di dalam hidup kita. Hanya Dia yang bisa membuat kita jadi benar. Roh Kudus namanya. Ya, kita lihat lagi roh kebenaran. Kisah 5 ayat 3 dan 9. Ya, next. Kisah 5 ayat 3 dan 9. Yesus berkata, Ananias, mengapa hatimu dibuat iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah. Ya. Waktu Petrus lagi melayani di Bait Allah, ada seorang yang bernama Ananias. Dia dengan begitu bangga, dengan mengusungkan dada, dia maju paling depan. Kenapa saya katakan dia maju paling depan? Karena dia menyerahkan persembahan di kaki para rasul. Ini yang hadir ini kan ribuan. Ini berarti orang-orang penting ini Ananias ini, orang-orang istimewa. Cuma sayangnya dia tidak dipenuhi roh kebenaran. Makanya dia datang dengan roh kenajisan. Dia coba serahkan persembahan itu. Pada waktu roh kebenaran hadir di sini, ini masalah besar bagi orang yang tidak menajis. Seketika itu juga Ananias. Bagaimana caranya untuk mengatasi kenajisan, kekudisan, semua hal-hal yang sama? Hanya roh kebenaran yang bisa selesaikan. Petrus tidak bisa tahu dia. Siapa yang kenal hatinya Ananias? Petrus juga tidak ikut waktu dia transaksi, waktu lagi jual, waktu saling membayar. Petrus tidak ikut. Petrus lagi berdiri, lagi melayani di Bait Allah. Waktu transaksi kan Ananias sendiri dengan penjual dan pembeli. Dia sendiri yang melakukan transaksi. Waktu hitung uang juga dia sendiri. Dia hitung. Tetapi Petrus bersama dengan siapa? Roh Kudus. Roh kebenaran itu menyertai Petrus. Pada waktu roh kebenaran itu hadir, semua yang najis itu tidak bisa mendekat. Makanya dalam hidup ini kalau kita mau supaya yang najis-najis tidak menyentuh hidup kita, milikilah Roh Kudus karena Dia roh kebenaran. Dia akan pimpin kita untuk jadi benar di dalam hidup ini. Dia akan pimpin kita untuk jadi kudus. Banyak orang berkata, bukan banyak ya, saya beberapa dengar pendeta sudah berkata seperti ini. Kalau saya lagi pelayanan penginjilan KKR atau di luar daerah, di luar kota, saya harus bawa pasangan saya. Saya bilang, wah puji Tuhan, bagus sekali, Anda termasuk orang yang setia dengan pasangan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia tidak berbuat dosa kalau lagi pelayanan penginjilan. Maksudnya kalau istrinya ikut, matanya tidak jelalatan di sana benar. Pertanyaan saya, apakah
dalam pelayanan kita. Jangankan dalam pelayanan, waktu kita ke kamar mandi pun istri kadang-kadang tidak bisa ikut. Waktu kita lagi nongkrong di WC, apa istri mau temani kita sih? Tidak. Berarti orang yang tidak bersama Roh Kudus dalam hidup. Kalau Roh Tuhan hadir dan bersama dengan dia, kemampuan untuk melakukan kebenaran itu dosa diragukan. Karena dia sumber kebenaran yang tiada tara. Semua yang najis itu tidak bisa menunjuk. Paulus adalah sebuah contoh yang jelas. Di dalam pelayanan dia tidak pernah bawa pasangan itu, tapi dia tidak pernah jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena setiap kali dia melayani, Roh kebenaran menyertai. Kalau hanya kekuatan disertai dengan pasangan daging, itu artinya kita tidak punya Roh Kudus di dalam hidup ini. Itu siap-siap saja tidak membutuhkan damai. Orang yang model-model seperti ini betul pikiran. Karena dia cuma takut berbuat dosa kalau istrinya lagi di samping. Kalau istrinya lagi jauh, ini kesempatan buat kita. Ya, kita tidak boleh berjalan tanpa Roh Kudus karena dia Roh kebenaran. Setuju? Ya, kita lanjut. Dia tadi kisah 5 ayat 9 sudah dibaca. Ya, mungkin ayat 9 sudah dibaca. Kalau belum, yang next aja baca biar agak cepat sedikit. Ayat 9 kata terus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencintai Tuhan? Lihatlah orang-orang yang akan memutuskan untuk berdiri di depan pintu dan mereka akan membawa kita keluar. Ya, di situ kita melihat bahwa kenajisan tidak bisa mendekat kepada kebenaran. Itu semuanya akan fatal jika kenajisan coba memaksakan diri untuk mendekati kebenaran. Dan ini sangat perlu untuk gereja Tuhan ketahui, untuk pemimpin-pemimpin, calon pemimpin, untuk hamba-hamba Tuhan mengerti bahwa kita perlu integritas, kita perlu identitas, bahwa kita perlu menunjukkan bahwa kita adalah komunitas yang berbeda. Kebenaran harus hadir dan itu milik Roh Kudus. Supaya kita tidak seperti kayak hanya kumpulan partai yang isinya nanti ribut melulu, saling mempersalahkan sana sini. Walaupun mereka sudah ngomong sampai urat leher keluar sebesar sumpit di sini, tetap aja tidak benar semua mereka. Cuma ribut terus terjadi. Nah, kita lanjut. Dia berfungsi untuk mengajar atau dia disebut sebagai guru. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Ya, dari atas ini. Ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengajar kamu agar semua yang telah kukatakan kepadamu. Dialah yang apa? Yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Makanya saya katakan belajar teologi dengan belajar sekolah umum itu berbeda. Kalau kita belajar sekolah umum tidak perlu Roh Kudus. Tapi kalau kita belajar teologi, belajar kebenaran, Roh Kudus harus hadir. Karena yang punya kebenaran hanya Dia. Dan Dialah yang bisa mengajar. Dialah guru. Dia yang bisa memberitahu kita. Jadi semua yang tertulis dalam Alkitab itu dengan mudah, dengan simpel, Dia bisa mengajar kepada kita. Dia bisa memberitahu kepada kita. Dia mengajar. Ini roh yang luar biasa. Dia mengajar.
Kenapa ahli-ahli Taurat, imam-imam besar, imam-imam kepala, semua pada kerasukan setan, dan semua ajaran yang mereka berikan itu semuanya memimpin manusia kepada kematian. Karena apa? Karena mereka tidak bersama Roh Kudus. Jadi mereka cuma pegang Alkitab, mereka cuma pegang tulisan-tulisan kebenaran, tetapi kebenaran tidak keluar dan tidak hidup di dalam mereka. Karena Roh Kudus tidak mengajar. Roh Kudus itu guru. Dia mengajar, dia ajarkan segala sesuatu yang kita tidak paham. Hal-hal yang sederhana saja, makanya saya bilang ini pikiran Tuhan. Ini pikiran Tuhan. Bagaimana kebenarannya bisa keluar kalau Roh Kudus tidak mengajar kita? Tidak mungkin bisa keluar. Semuanya akan tersimpan dan akan tertutup karena iblis akan terus membutakan kita. Tapi kalau Roh Kudus datang, dia akan mengajar, dia akan menjadi guru. Makanya satu ketika waktu Petrus mulai berkhotbah, imam-imam kepala terheran-heran. Waktu Tuhan Yesus mulai mengajar, mulai berkhotbah di bait Allah, imam-imam kepala heran. Orang ini mengajar dari mana pengetahuan dia? Dia pernah sekolah di mana? Dia tidak pernah masuk di UI. Dia tidak pernah sekolah di Tanulako. Dia tidak pernah belajar itu orang. Dari mana pengetahuan dia? Roh Kudus itu guru yang luar biasa. Kalau Anda seorang pemimpin, Anda seorang pengkhotbah, Anda seorang calon pemimpin hamba Tuhan, kita perlu pengajaran yang fresh dan kita perlu dia untuk menjadi guru kita. Karena kalau dia menjadi guru kita, tidak akan salah. Dia akan ajar kebenaran itu yang memang benar-benar kebenaran. Tapi kalau kita hanya dengan logika otak kita yang sebesar bapau, nah, siap-siap ini. Dari A sampai Z nanti mutar-mutar dia, lari ke Bogor dulu, lari ke Surabaya dulu, nanti habis itu lari ke Jepang, terus kemudian lari ke mana? Ke Afrika, terakhir ujung-ujungnya masuk zona maut, ujungnya menuju maut. Kebenaran itu tidak keluar karena Roh Kudus yang bisa mengajar. Tuhan Yesus sudah bilang apabila dia datang, dia akan mengajar buat kita. Kita perlu sekali Roh Kudus. Jadi ini penting. Penting sekali untuk bersama Roh Kudus. Ini satu kebutuhan yang mutlak yang tidak bisa ditawar atau tidak bisa dipersederhanakan. Jangan kita hanya berkata, oh nanti saja. Nanti tunggu nanti pada waktu ada doa pencurahan Roh Kudus, baru kita kejar Roh Kudus. Tidak bisa. Jadi kalau Roh Kudus sudah datang, kalau pada saat Anda lagi baca firman, itu kebenarannya itu akan muncul. Dia akan muncul seperti apa? Pada waktu Roh Kudus berdiri di samping saya baca satu ayat saja. Itu kebenaran yang akan keluar seperti air yang memancar luar biasa. Sampai saya pun juga terheran-heran. Begitu luar biasanya Roh Kudus itu bisa mengajar. Karena memang firman Allah berkata, dia adalah guru. Apabila dia datang, ia akan mengajar. Kita perlu dia. Anda tidak perlu saya. Saya di sini hanya menyampaikan apa yang Roh Kudus ingin katakan buat kita. Karena saya pun juga belajar, dan gurunya adalah dia, Roh Kudus. Ini yang kita perlukan di dalam hidup ini. Kalau cuma untuk belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, nggak usah perlu Roh Kudus. Tapi kalau mau menemukan kebenaran, Roh Kudus. Tidak ada jalan lain. Selama Anda tidak bersama dengan Roh Kudus, kebenaran ini tidak akan keluar. Satu ayat saja Anda putar-putar 7 keliling, nanti ujungnya cuma menuju maut. Alkitab ini tidak bisa diterjemahkan oleh akal. Sama seperti yang saya bahas kemarin, masalah antikris begitu sederhana kok tertulis di dalam firman. Tapi selama ini karena diterjemahkan menurut akal, semua cuma ingin nomor 1 diangkat terus sebelum antikris datang. Kalau Roh Kudus tidak mengajar, jadi apa nih? Ya, biarkan Roh Kudus
mengajar di dalam hidup kita setiap hari. Terus kemudian kita lihat lagi di dalam Kejadian 41 ayat 38. Di situ dia berfungsi sebagai guru yang luar biasa. Ya, siapa? Agak kecepatan sedikit. Kata Firaun kepada Yusuf, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Ya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan apa? Roh Allah. Pada waktu itu Firaun bermimpi. Firaun stres berat. Sampai mau minum pun dia tidak punya selera pada waktu itu. Karena apa? Karena mimpi itu menggelisahkan dia secara luar biasa. Padahal dia seorang raja. Dia seorang raja, dia adalah seorang yang mempunyai pikiran dengan kualitas yang terbaik. Dibandingkan dengan rakyatnya, itu orang lebih pintar daripada rakyatnya. Tidak mungkin dia bisa jadi raja kalau dia tidak pintar. Tapi cuma bermimpi saja dia sudah stres, sudah pusing dia. Mau makan sudah tidak enak, mau ke toilet pun juga sudah tidak enak. Semua serba tidak enak. Karena kegelisahan, karena kesusahan dia, karena ketidakmengertian dia, karena ketidaktahuan dia. Karena dia melihat satu penglihatan di dalam mimpi yang begitu mengerikan. Dia suruh cari semua ahli yang ada di Mesir. Tolong panggil mereka. Ajarkan apa arti mimpi ini. Waktu mereka semua dipanggil, tidak ada satupun yang bisa pecah. Karena otak mau digabung semua otak yang ada di Mesir pada waktu itu, semua hanya sebesar bapau. Tidak bisa memecahkan ini, tidak bisa mengetahui arti mimpi. Akhirnya juru minum roti yang tadinya sudah ditolong sama si Yusuf, dia teringat pada waktu itu. Oh, ada orang yang punya pengetahuan luar biasa, tapi dia masih ada di dalam sel. Maka apa kata Firaun? Panggil dia, keluarkan dia, bawa dia ke sini. Waktu Yusuf menghadap Firaun, Roh Kudus berdiri samping dia. Waktu Firaun menceritakan mimpinya, Yusuf hanya berkata, tenang bos, ada Roh Kudus. Roh Kudus itu guru yang luar biasa. Waktu Firaun sebutkan mimpinya, Yusuf dengan begitu mudah terjemahkan. Dia tidak cari buku panduan dulu di toko Gramedia. Apa ya kira-kira mimpinya ya? Apa tadi? Tanya apa ya? Dia tidak cari panduan di sini. Begitu disampaikan, dia langsung berkata, akan terjadi 7 tahun kelimpahan dan akan terjadi 7 tahun kelaparan. Waktu Firaun mendengar seperti itu, dia berkata, mungkinkah kita akan mendapatkan orang seperti ini lagi, seorang yang penuh dengan apa? Jadi dia berfungsi untuk apa? Mengajar. Dia adalah guru terbaik dan dia adalah pribadi yang sanggup mengungkapkan semua pengetahuan yang tidak dimengerti oleh manusia. Itulah Roh Kudus. Kalau Anda mau pintar, cari Roh Kudus. Kalau Anda mau mengerti banyak hal, Roh Kudus alamat. Tidak ada yang lain. Baca buku itu cuma tambah-tambahan sedikit saja. Makanya saya tidak terlalu tertarik banyak baca buku yang ditulis di sekalipun buku rohani. Setiap kali saya mau beli buku, saya tanya Roh Kudus. Boleh nggak saya beli buku ini? Karena saya tahu dia buku terbaik. Kalau dia bilang boleh, berarti dia akan mengajar dari sini. Saya beli buku ini. Roh Kudus itu guru yang luar biasa. Apapun yang Anda tidak mengerti, kalau Anda bertemu Roh Kudus, dia akan beritahu. Sekalipun hal-hal yang tersembunyi. Satu ketika, ada satu orang yang datang kepada kami.
Dia mengaku seorang hamba Tuhan. Dia mulai cerita begitu banyak pendeta. Waktu itu saya belum terjun pelayanan. Tapi karena saya sudah mulai membiasakan hidup bersama dengan Roh Kudus, dia mulai cerita tentang pendeta ini, pendeta itu, pendeta ini, pendeta itu, dan pendeta ini. Saya mulai memperhatikan orang itu. Terus kemudian dia menawarkan jasa kepada kami. Saya akan bantu Anda, tapi serahkanlah uang. Maksudnya, percayakan sama dia, nanti dia akan jalankan itu. Terus kemudian singkat cerita, dia ajak kami berdoa. Waktu itu kumpul ada banyak keluarga yang ikut di situ. Dia ajak kami berdoa. Begitu dia berdoa, dia pakai bahasa roh. Mulai dia ngomong bahasa roh. Tapi begitu dia ngomong bahasa roh, Roh Kudus berkata kepada saya, dia hanya memiliki karunia bahasa roh, tapi orang ini hidup tidak benar. Dan Roh Kudus berkata, ini orang begini. Waktu dia semakin lama berbahasa roh, saya mulai gelisah ini. Dan kemudian selesai akhir singkat cerita, saya katakan ke kedua keluarga saya kira jangan percaya, itu begitu. Tapi ada satu keluarga dari istri saya yang dengan begitu sombong, dia ada busungkan sedikit dadanya. Dia bilang kalau dia macam-macam berurusan sama saya. Saya bilang kalau Anda mau percaya silakan, tapi Roh Kudus sudah bicara sama saya gitu. Roh Kudus mengajar, memberitahu, dia guru. Dia memberitahu apa yang saya tidak tahu. Waktu diserahkan uang tersebut, sampai hari ini batang hidungnya tidak bergerak. Untuk saya dipenuhi Roh Kudus, kalau tidak habis ini keluar. Saya akan bilang kamu ini orang gobloknya luar biasa. Sudah dikasih tahu kamu tidak percaya. Tapi karena saya dipenuhi Roh Kudus, sudah. Roh Kudus itu guru yang luar biasa. Ada momen-momen tertentu, biasanya ada orang berdiri di pintu. Saya dari kamar saja saya bisa tahu siapa yang berdiri di pintu. Karena Roh Kudus itu guru. Tapi tidak selamanya, ya. Jangan Anda anggap saya dukun, saya bukan dukun. Tapi Roh Kudus itu bisa mengajar seperti itu. Orang berdiri pintu, saya di dalam kamar, biasanya saya langsung katakan kepada istri saya, ada si itu datang. Bagaimana saya bisa tahu? Saya keluar di depan pintu, karena Roh Kudus bersama saya, dia yang beritahu saya ada orang datang. Ya, jadi Roh Kudus itu adalah guru. Biarkan Roh Kudus mengajar kita. Kisah 6 ayat 10. Iya. Waktu Stefanus bersaksi, waktu Stefanus berbicara kepada orang-orang Yahudi, mereka tidak sanggup melawan hikmat. Karena Stefanus berbicara dengan kapasitas roh. Jadi pengetahuan yang dimiliki oleh Stefanus itu membuat mereka itu benar-benar berada di dalam kondisi yang terpojokkan. Mereka benar-benar dimalukan oleh Stefanus karena Stefanus itu penuh dengan pengetahuan yang luar biasa. Mereka tidak sanggup melawan hikmat. Tuhan Yesus pernah berkata, apabila kamu diperhadapkan kepada sidang mahkamah, tidak perlu kamu pikirkan apa yang harus kamu ucapkan, karena pada saat itu Roh Kudus akan mengajar. Roh Kudus itu guru. Dia akan mengajar hal-hal yang luar biasa. Waktu Stefanus berhadapan dengan mahkamah agama, mereka tidak bisa melawan hikmat. Padahal mahkamah agama ini ahli-ahli Torah yang hari-hari baca Alkitab, hari-hari baca Alkitab, hari-hari baca Alkitab, hari-hari. Makanya disebut ahli Torah. Cuma gelar saja ahli Torah, tapi tidak punya pengetahuan. Makanya kalau pendeta-pendeta yang tidak penuh dengan Roh Kudus, ini sami mawon ini dengan ahli Torah. Jadi tidak usah cari-cari ahli Torah itu dulu 2000 tahun yang lalu. Di dalam gereja banyak itu ahli Torah. Kalau gereja pendeta hamba Tuhan tidak penuh dengan Roh Kudus, pada waktu mereka berbicara firman Tuhan itu ahli Torah semua. Kita lihat lagi Kisah 8 ayat 29. Lalu kata Roh kepada diriku,
tidak dikatakan mereka. Iya. Jadi Roh Kudus itu mengajar. Dia adalah guru. Pada waktu Filipus melakukan pelayanan, Roh Kudus penting sekali kehadirannya, karena Roh Kudus bisa mengajarkan hal-hal yang tidak dimengerti oleh Filipus. Siapa yang harus ditemui, apa yang harus dibicarakan, itu semuanya Roh Kudus yang harus ajarkan. Pada waktu Filipus lagi jalan, Roh Kudus mengajar kepada dia, coba dekati mereka ini. Ada seorang yang membutuhkan langsung. Waktu Roh Kudus bicara seperti itu, dia guru yang luar biasa, dan dia tidak pernah salah mengajar. Filipus mendekati kereta, dan ternyata ada seorang Ethiopia, pembesar dari Sri Kanan. Dia sementara belajar tentang firman. Roh Kudus adalah guru. Filipus tidak tahu ini orang dari kereta, entah dia nyong-nyong, entah dia sudah opa-opa, entah dia antikris, entah dia orang percaya Tuhan. Ini kan Filipus tidak tahu, tapi Roh Kudus guru yang luar biasa. Makanya kalau mau menginjil supaya tidak salah sasaran, minta Roh Kudus untuk mengajar kita. Supaya setiap kali kita mengajar, semua hasilnya menjadi maksimal. Kalau kita hanya berdasarkan undang-undang pembicara yang mungkin dari luar negeri, itu tidak salah. Tapi yang menjadi salah kalau dia tidak penuh Roh Kudus. Ya dia bawa ke sini semua cuma ahli Torah. Dia cuma baca-baca firman, apalagi kalau dia tambah lagi dengan buku-buku yang tidak karu-karuan, maka lengkaplah penderitaan mahasiswa. Kemarin kita sudah belajar tentang neraka dan alam maut, dan salah satu pelajaran yang kita pelajari bahwa ada yang namanya gaya tarik setan. Ya, jadi kita ini berada di antara Tuhan di atas, kita di tengah-tengah, alam maut di bawah. Kita ini sekarang mau ditarik kemana? Kalau kita ditarik Roh Kudus, kita ditarik ke atas. Pikirkanlah perkara di atas. Tapi kalau setan yang tarik kita akan berpikiran terus selalu di bumi. Makanya orang yang tidak penuh dengan Roh Kudus, dia selalu berpikir seperti ini. Kapan saya bisa punya mobil satu? Kalau sudah punya mobil satu, dia tidak berpikir lagi yang lain. Dia hanya berpikir kapan mobil saya bisa tambah lagi satu. Karena pikirannya ditarik ke bawah. Kalau dia sudah punya istri dua, dia akan berpikir lagi kapan lagi bisa tambah dua. Kalau dia sudah punya istri 4, dia akan berpikir lagi kapan menjadi 13. Kalau dia sudah punya 13, dia akan berpikir lagi supaya ilmunya menjadi sakti. Karena hanya Roh Kudus yang mampu mengajar kita. Kita akan ditarik terus ke atas. Pada saat Roh memenuhi kita akan selalu berpikir ke atas. Kapan saya bisa menangkan semua? Kapan saya bisa buat Tuhan Yesus tersenyum? Kapan saya bisa memuaskan dia? Kapan saya bisa menyembah dia dengan sungguh-sungguh? Kapan saya bisa memberikan yang terbaik buat dia? Kapan saya bisa melakukan hal-hal yang benar di dalam hidup? Semuanya pikirkan perkara ini. Itulah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi jangan pernah hidup tanpa Roh Kudus, apalagi calon-calon pemimpin, apalagi yang sudah jadi pemimpin. Ya, karena kita memimpin kesalahan semua. Orang-orang yang masuk ke dalam gereja ini orang-orang yang dipenuhi dengan banyak kesalahan. Nah, kalau pemimpin tidak dipimpin, tidak diajarkan oleh Roh Kudus, jadi apa gereja? Jadi onde-onde. Jadi onde-onde. Kisah 8 ayat 29. Hah? Kisah 8 ayat 29 sudah? Kisah 10 ayat 30 Kisah 10 ayat 19. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari kau. Ya, jadi Roh itu adalah guru. Dia mengajar, dia guru, dia memberitahu apa yang kita tidak tahu. Petrus waktu itu dapat penglihatan, dia lagi bingung di atas loteng, dia lagi bertanya-tanya apa penglihatan itu. Tiba-tiba Roh Kudus berkata, Roh Kudus mengajar dia, Petrus turun ke bawah. Ada 3 orang yang membutuhkan. Kalau Roh Kudus tidak mengajar, waktu Petrus melihat penglihatan itu,
dia tidak ada bedanya dengan Firaun. Pasti dia ke WC pun juga sakit kepala dia. Karena apa? Karena dia pusing dengan penglihatan itu. Apa maksudnya penglihatan ini ya? Dia mau makan pun juga nggak selera. Sekalipun ditaruh puyung, hai capcay, hai dan kue-kue, dia tetap tidak selera karena gelisah dia ingat penglihatan. Apa maksudnya penglihatan ini? Tapi karena Roh Kudus turun, Roh Kudus menyertai dia, manusia tidak jadi susah. Roh Kudus aja, terus turun ke bawah, ada 3 orang turun ke luar biasa. Roh Kudus itu guru yang luar biasa. Dia sumber kebenaran, dia guru, dia pengajar kita. Ya, kita lanjut lagi. Dia memberi kuasa. Ya, manusia ini kan perlu kuasa. Amin, saudaraku. Manusia perlu kuasa. Makanya manusia berlomba-lomba untuk jadi pemimpin. Itu memang hakikat dari manusia. Waktu Tuhan Yesus masih ada, Yakobus dan Yohanes saja sudah ribut. Bolehkah kami duduk di sebelah kanan, satu di kanan, satu di kiri? Semua ribut untuk jadi penguasa. Itu berbicara tentang kerohanian. Kita bicara yang jasmani saja, supaya lebih dalam, lebih gampang untuk kita mengerti. Manusia ini harus kuasa. Makanya banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk masuk jadi pejabat, jadi partai politik. Makanya orang berlomba-lomba untuk sekolah tinggi-tinggi. Untuk apa? Supaya dia memiliki kuasa. Karena kalau dia punya pendidikan, dia punya kuasa. Waktu dia ditaruh di dalam satu pekerjaan, posisinya pasti di atas dari yang lain. Itu karena apa? Karena manusia haus kuasa. Manusia sangat butuh kuasa, otoritas. Mereka ingin sekali. Kalau Anda tidak ingin, ya terserah Anda. Saya ingin itu. Itu kebenaran. Dan Tuhan Yesus tahu betul manusia butuh kuasa. Manusia cari uang dari pagi sampai malam, bisnis terus, kembangkan bisnis. Apa hakikatnya? Ingin berkuasa. Supaya kalau dia punya uang, dia bisa gaji karyawan. Gua berkuasa atas lu. Ke kanan. Kalau tidak dengar, gua yang kuasa. Aku punya banyak uang, aku bisa gaji yang lain. Itulah manusia harus akan kekuasaan. Manusia sangat ingin kekuasaan. Nah, Tuhan tahu itu. Makanya Tuhan berkata, apabila dia datang, dia akan memberi kuasa kepada orang percaya. Kamu akan jadi kepala, kamu bukan ekor. Karena kita memang didesain untuk menjadi pemimpin, menjadi penguasa, menjadi otoritas di dalam hidup ini. Itulah Tuhan. Tuhan sangat baik. Tuhan mau kita semua memiliki kuasa. Makanya Tuhan tahu. Dan itulah tugas daripada Roh Kudus. Apabila ia datang, kamu akan beroleh kuasa. Kalau Anda mau memiliki kuasa dalam hidup ini, tidak cukup hanya cari uang banyak-banyak. Cari uang banyak-banyak, paling kekuasaannya cuma hanya bisa bertambah sedikit. Salah-salah juga bisa mengancam kita. Karena orang semakin banyak uang, semakin jadi target daripada kejahatan. Tapi kalau kita punya kuasa dari Roh Kudus, itu berbeda. Itulah yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Kita mau memimpin jemaat, calon-calon pemimpin. Kalau kita tidak diperlengkapi dengan kuasa, bagaimana orang mau tertarik datang di tempat ibadah kita? Kita harus diperlengkapi dengan kuasa. Dan alamatnya itu hanya Roh Kudus yang punya. Apabila dia datang, dia akan memimpin kamu. Dia akan memberi kuasa kepada kamu. Kisah 1 ayat 8. Coba dibaca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, ada orang kadang-kadang pura-pura malu. Ditanya ingin kuasa, enggak. Kalau Anda tidak mau, serahkan sama saya. Saya butuh itu. Saya perlu sekali kuasa. Kenapa orang kadang-kadang ditanya pura-pura malu? Enggak perlu. Karena apa? Karena Roh Kudus tidak menyertai.
Kalau kita benar-benar dipenuhi dengan Roh Kudus, kita semakin sadar bahwa kita perlu kuasa untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi pemerintah Injil, menjadi pemimpin, menjadi kepala rumah tangga, menjadi orang yang harus memimpin. Itu perlu kuasa. Tidak cukup hanya dengan badan yang tegap, tinggi 180, tidak cukup. Tidak cukup hanya dengan bintang di bahu, terus kemudian dengan dasi yang bagus, terus kemudian dengan mobil yang mewah. Tidak cukup, itu tidak punya kuasa yang besar. Tapi kalau kita mau punya kuasa, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kerajaan Romawi, kerajaan kafir pada waktu itu, karena murid-murid dipenuhi dengan kuasa. Hanya orang-orang nelayan yang tidak pernah sekolah di bangku pendidikan. Pada waktu kuasa itu turun di dalam mereka, Roma diratakan oleh kuasa Tuhan. Mari saudaraku, kalau kita mau punya kuasa, harus pastikan diri setiap hari bersama Roh Tuhan. Kita lihat dari ayat selanjutnya. Kisah 8 ayat 39. Dan siap-siap Kisah 10 ayat 38. Kisah 8 ayat 39. Dan setelah mereka keluar dari air, Tuhan tiba-tiba melakukan Filipus, dan sudah itu tidak tinggalnya lagi. Ia terus perjalanannya dengan sukacita. Ya, setelah mereka keluar dari air, tiba-tiba Roh Tuhan melarikan Filipus. Kuasa yang begitu hebat. Kuasa yang begitu hebat. Rekan-rekan mahasiswa, saya ingin katakan sekali lagi, kuasa yang begitu hebat ada di dalam Filipus. Karena Roh Kudus, waktu mereka keluar dari air, tiba-tiba Filipus ditempatkan ke Asdod. Tidak butuh bahan bakar, tidak perlu pabrik pesawat. Power dari Holy Spirit apabila dia menyertai kita. Saat dibutuhkan, saat mana Tuhan akan bekerja, itulah kuasa Kudus. Begitu hebatnya kuasa itu. Makanya sayang sekali kalau gereja berjalan tanpa Roh, sia-sia. Kita harus pastikan Roh Kudus setiap hari bersama kita. Apalagi nanti di zaman antikris. Saya sedikit ya singgung. Apalagi di zaman antikris. Kalau antikris berdiri di depan kita, kalau kita tidak ditentukan untuk dibunuh, disiksa, kalau kita tidak punya Roh Kudus, kita tidak bisa seperti Filipus. Ini ditulis karena satu ketika di akhir zaman ini akan terjadi hal seperti ini. Kita masih ingat Elia? Elia pun juga diterbangkan seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita mengandalkan pesawat, game over kita. Kita tidak akan sanggup. Tapi kalau Roh bekerja, wah, saudaraku, walaupun sekalipun 1000 antikris berdiri di depan kita, dengan hitungan detik dia bisa pindahkan kita di tempat lain. Kita perlu Roh Kudus. Kita perlu kuasa. Dialah kuasa, dialah power daripada segala-galanya. Kalau Barack Obama, dia butuh power dari pesawat. Dia mau ke Indonesia saja, pesawatnya harus disiapkan dulu. Tapi kalau anak raja di atas segala raja, powernya begitu. Kita lanjut lagi, kita lihat Kisah 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling dan berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang disertai iblis, sebab Allah menyertai dia. Iya, dengan kuat kuasa. Roh Kudus mengurapi dia dengan kuat kuasa. Waktu Tuhan Yesus mengatakan, jikalau aku menyembuhkan orang dengan Roh Kudus, itu artinya kerajaan Allah sudah datang kepada kita.
Tuhan Yesus berulang-ulang berkata, yang melakukan itu adalah Roh Kudus. Karena memang fungsi daripada pribadi ketiga itu datang untuk memberi kuasa kepada anak-anak Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, kuasa yang aku lakukan, kuasa itu semua kuasa Roh Kudus. Dia jadi dari Roh Kudus, dia lahir oleh Roh Kudus, dia memberitakan Injil oleh Roh Kudus. Dan kalau Tuhan Yesus seperti ini, gereja modelnya kayak apa? Waktu dia mau dibawa ke padang gurun untuk dicobai sebelum puasa, waktu dia mau puasa 40 hari, dia dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Kuasa yang luar biasa itu ada di dalam Tuhan Yesus. Makanya Bapak di surga tidak takut. Mau dihadapan dengan nenek moyang yang setan pun Bapak di surga nggak takut. Karena Roh Kudus menyertai pribadi daripada Yesus Kristus pribadi kedua. Kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan Yesus pribadi kedua, dia mengosongkan Allah. Dia tinggalkan di surga. Dia kosong, dia datang dengan benar-benar menjadi manusia. Itu sebabnya dia harus memberitahu kepada gereja, dia adalah contoh, dia adalah teladan, bahwa Roh Kudus itu ada di atas dia, mengurapi dia untuk melakukan hal-hal yang sama. Nah, Roh Kudus yang sama, kalau dia turun di dalam kita, maka pekerjaan yang Tuhan lakukan kita pun juga bisa lakukan. Dia memberi kuasa. Ya, itu waktu sudah berjalan, apa kerjaan saya yang terlalu cepat. Itu sudah mau 9 ya? Hah? 15 menit. 15 menit lagi. Ini kayaknya belum ada separuh saya bicara. Ya, kita sampai di sini dulu ya. Yang penting apa? Kita sudah mulai sedikit-sedikit sudah mulai mendekati ya. Sudah mulai hampir-hampir menyentuh. Ya, tinggal itu urusan Anda dengan Roh Kudus. Silakan siapa yang mau bertanya.